Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Eko Hidrikan Moto. Ya kan, lanjutin yang kemarin ya, yaitu reaction atau reaksi tentang jangan ngaku mekanik ya, tentang kata-kata ini. Sebenarnya kemarin tuh saya sudah record, tetapi ternyata tidak tersimpan atau memorinya penuh ya. Nasib sudah kesimpan, belum kesimpan. Sebenarnya sudah record sampai selesai, tetapi belum kesimpan. Oke, lanjut saja, nggak usah ngurusin itu. Kemarin sampai di sini nih. Jangan ngaku mekanik kalau belum dapat pelanggan mertua. Wadaw. Maksudnya apa nih? Mungkin dia ini langganan kalian mungkin. Kemudian dijodohin sama anaknya gitu. Mungkin seperti itu ya. Entahlah. Lanjut saja. Nih selanjutnya, jangan ngaku mekanik kalau pas ketemu motor rusak di jalan pura-pura nggak lihat. Siapa yuk? Mungkin kalian? Kamu? Tunjuk jari. Nah, kalau ini sih saya ya mungkin bisa dibilang pernah ya. Kenapa? Karena kita kan mungkin nggak tahu trouble-nya. Lagi pula kita nggak bawa persiapan apapun, atau bisa dibilang alat ya. Mekanik tanpa alat bagaikan apa? Sayur tanpa garam. Nah, tetapi kalau mungkin kalian ketemu gitu ya, orang yang dalam kesulitan, dalam artian mogok, mungkin mogok, dia udah tahu gitu mogok dan dia bongkar sendiri businya, kemudian di engkol atau diselah gitu ya. Itu kita bisa bantu lah kalau seperti itu. Tapi kalau dia dorong kadang kan, oh ternyata banyak aja yang bocor, banyak bocor, didorong aja sampai ke tukang tambal ban terdekat dan seperti itu. Itu juga pemikiran saya. Nah, itu tadi. Tapi kalau buat kalian yang ketemu dengan orang yang kesusahan, ya lebih baik ditolong. Oke, lanjut. Jangan ngaku mekanik kalau belum godain pelanggan cantik. Wih deh. Siapa nih yang pernah nih? Kalau saya belum pernah. Mungkin kamu. Lanjut saja. Tantangan diterima. Tantangan diterima, jadi mekanik belum sempurna kalau belum pernah ngerasain ganti oli. Ternyata baut pembuangan oli belum ditutup. Yang ada olinya tumpah belarah-belarah, yang punya ngeliatin terus. Waduh, pengalaman pribadi. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin seperti ini? Jadi ketika kita ganti oli, ternyata olinya itu baut tap olinya itu belum kita pasang. Mungkin karena, kalau saya pernah ngalamin, karena mungkin ada kerjaan yang ya berjejer lah ya. Ada yang ganti oli, kemudian ada yang nambal ban. Nah, ketika kita nambal ban, ada orang ganti oli, otomatis kita duluin yang ganti oli. Nah, ketika itu ternyata lupa ketika mau masukin olinya, bautnya belum dipasang. Itu pernah saya alami. Dan yang lucunya lagi,
Yang gokilnya lagi, malah saya pernah itu belum saya isi olinya, orangnya tuh udah pulang. Jadi ya tadi, karena ada beberapa kerjaan yang saya tangani, kemudian ganti oli, masuk, udah saya tap, udah saya baut olinya, baut tap olinya sudah saya kencengin ya. Nah, olinya itu belum diisi. Nah, orangnya udah bayar, udah pulang. Kemudian ada pelanggan lain ya, itu masih tahu. Nah, Bang, Mas, itu olinya siapa, Mas? Loh, bukannya olinya bapaknya tadi ya? Jadi kan udah saya ganti gitu. Kemudian saya dekat, saya lihat ternyata olinya masih tersegel, masih utuh, masih ada isinya. Waduh, berarti itu tadi belum diisi olinya. Waduh. Dan akhirnya saya susulin ke rumahnya. Untung saja itu rumahnya gak jauh amat gitu ya. Sambil tanya orang yang tahu gitu. Dan akhirnya harus minta maaf. Mohon maaf, tadi Pak belum, lupa gitu, saya belum isi olinya. Aduh, itu pengalaman yang menarik lah ya. Mungkin kalian juga punya pengalaman menarik, silahkan komen di bawah. Lanjut saja. Selanjutnya ini. Yang ini jangan ngaku cantik kalau belum jadi istri anak bengkel. Salam dari plat BG. Waduh, ngarep nih ya. Mungkin ini buat perempuan ya, buat perempuan gitu ya. Buat ladies, siapa yang mau jadi istrinya mekanik? Silakan komen. Berikutnya ini, jangan ngaku mekanik apabila belum pernah diomelin konsumen gara-gara siap servis karbu malah karbunya banjir, WKKK. Nah, kalau ini siapa yang pernah? Kalau saya diomelin karena karbunya banjir mungkin belum pernah ya. Tetapi kalau komplain, sekedar komplain itu pernah. Jadi kita udah ganti repar kit, atau lebih tepatnya jarum pelampung yang baru, tetapi tetap saja banjir gitu, tetap banjir. Ya mau nggak mau ya, berarti karburator yang bermasalah. Kita anjurkan untuk ganti karburator. Biasanya saya seperti itu. Kenapa? Karena nanganin karbu yang banjir itu memang susah gampang. Kadang berhasil, kadang juga enggak. Setuju nggak? Lanjut. Selanjutnya ini lagi seru nih. Jangan ngaku mekanik kalau belum pernah kelebihan mur atau baut pas bongkar motor orang lain atau motornya customer. Kalau kelebihan baut, kalau saya pribadi, saya biasanya nggak tahu kalau kelebihan baut, tetapi biasanya kok kurang, ada yang kurang gitu. Ada yang kurang, biasanya saya tambahin, saya ganti baut yang baru gitu. Kalau ada yang sekiranya baut, biasanya di baut body atau baut deck atau baut cover body itu kurang, kita langsung tambahin aja yang baru. Kenapa? Kadang baut-baut yang lama itu kan kecil-kecil gitu, nggak kelihatan jatuh kemana, seperti itu. Oke, lanjut saja. Selanjutnya nih, jangan ngaku mekanik kalau takut kotor-kotoran. Nah, kalau ini bener banget nih. Jadi buat yang takut kotor-kotoran, jangan ngaku mekanik deh. Nah, kalau ngomongin masalah kotor-kotoran ini, memang dulu ketika PKL atau prakerin atau PSG, saya juga pernah ketemu temen gitu yang takut sama kotor-kotoran. Jadi setiap kotor langsung dilap, bagus sih, bagus ya. Tetapi ya mungkin
kita selesaiin dulu kerjaan kita baru kita lap, seperti itu. Tetapi kalau teman saya juga bersih juga kok, jadi walaupun dia mekanik pasti siap sedia sama lap ya, kain lap. Kalau kita ya karena mekanik kampung itu tadi, kalau saya pribadi ya selesaiin kerjaannya baru kita bersih-bersih. Yang penting siap, sedia, dan jaga kebersihan. Oke, lanjut. Wah, ini nih, jangan ngaku mekanik kalau belum kena palu jempolnya. Kalau ini sih pernah banget ini. Pastinya setiap mekanik atau montir pasti pernah ngalamin ini nih. Apalagi tukang bangunan. Tapi ini mekanik ya. Kalau ini urusannya sama mekanik pasti pernah lah ya. Kalau saya biasanya kalau buka baut pakai betel ya, itu biasanya sering kena palu tuh. Wadaw, sakitnya nyut-nyutan. Lanjut saja. Selanjutnya nih, jangan ngaku mekanik kalau kukunya nggak hitam. Tunjukin kuku kalian. Hitam nggak? Lumayan. Oke, selanjutnya, jangan ngaku mekanik kalau belum pernah kena setrum kabel busi. Pernah nggak tuh? Kalau saya ya pernah ya. Bener banget nih. Pasti setiap mekanik juga pernah kena setrum atau sengat dari kabel busi ini. Dimana biasanya kita lupa naruh tangan kita ke ground atau megang ground supaya kita nggak kena setrum ya. Apalagi kalau mesin dalam kondisi yang panas. Oke, selanjutnya ada ini nih, jangan ngaku mekanik lau bukan mekanik. Dah, gitu aja. Waduh, jangan ngaku mekanik lau bukan mekanik, dah gitu aja. Ya udah, gitu aja, selesai. Oke ya, seperti itu lah ya meme atau kata-kata jangan ngaku mekanik ini dari teman-teman kita ya, dari teman-teman sesama mekanik, dimana banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil ya dari teman-teman kita ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Oke, buat teman-teman yang mungkin sedang PSBB atau lockdown, jaga kesehatan selalu, tetap di rumah, dan yang keluar rumah tetap pakai maskernya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk support channel ini, Rekan Motor. Kasih like, komen, share, juga subscribe-nya. Saya Mas Eko, Rekan Motor, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepal. Tetap semangat. Yush.